Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang remaja di Balikpapan tenggelam di Pantai Kemala saat berenang bersama 7 temannya. Polisi di Samarinda menyita 7 kg sabu-sabu dari tangan 4 tersangka. Mendiang Raja Alam di Kabupaten Berau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Di tengah kegelapan, sejumlah tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari seorang remaja bernama Khairul Anam yang dilaporkan tenggelam saat berenang di Pantai Kemala, Balikpapan Kota pada Senin petang. Menurut keterangan Komandan Tim Basarnas Balikpapan, peristiwa tenggelamnya Khairul Anam ini bermula saat korban bersama 7 rekannya terjun dari atas jembatan. Aksi terjun bebas ini berujung geger setelah Khairul Anam tenggelam karena tidak bisa berenang. Hari ini kita mendapat informasi bahwasanya terjadi KMM ya, kondisi membahayakan manusia. Satu orang tenggelam di Pantai Kemala, Balikpapan. Nama inisial Khairul. Atas nama Khairul. Tadi kita terima informasi pada pukul 18.10. Kronologi singkat dan? Kronologi singkat, teman ini ada sekitar 8 orang. Sedang berenangan dari ujung jembatan. Mereka melompat ke sungai, ke laut ya. Jadi salah satu dari korban tersebut ternyata tidak bisa berenang. Salah satu rekan korban menyatakan Khairul adalah orang terakhir yang melompat dari jembatan. Sebelum melompat, beberapa rekannya sempat menanyakan kemampuan berenang dari korban. Yang aku tahu pas sampai sini dia mau ngikut lompat. Terus teman-teman sepupuan kami udah duluan loncat, dia terakhir. Dia ngasih barang, dia nitip barang ke aku. Terus aku tanyain, kamu bisa berenang kah? Dia jawab, kerja aja aku nih, bisa berenang aku. Terus dia langsung loncat. Habis sampai ke air, dia memberontak, panik. Tenggelamnya korban menyebabkan kedua orang tuanya tak kuasa menahan sedih. Mereka berharap anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Tim gabungan kembali dikerahkan untuk membantu pencarian seorang remaja bernama Khairul Anam, usia 16 tahun, yang dilaporkan tenggelam di Pantai Kemala, Balikpapan Kota. Pada pencarian hari kedua ini, tim SAR yang terlibat cukup banyak, mulai dari polisi, tentara, Basarnas, hingga satuan relawan dan warga setempat. Dari cerita sang ibu diketahui jika korban sebelumnya sempat berpamitan untuk berenang. Kepada sang ibu, Khairul mengaku jika aktivitas berenangnya itu dilakukan bersama sejumlah temannya. Orang tua korban meyakini kegiatan berenang ini dilakukan anaknya untuk melepaskan beban pikiran setelah ponsel yang baru dibelikan hilang.
di laut. Masa mama nanya kemana, teman laut. Sama siapa? Banyak mah teman-teman sini katanya. Dia itu stres terhadap semalaman itu tidak tidur dan bikin HP-nya. HP-nya hilang di restoran tempat kerja. Baru pertama dia punya HP. Dulu tidak pernah megang HP. Makanya dia kesini. Tidak jadi manusia baru. Belum ada sebulan itu megang HP. Tidak jadi manusia itu. Sementara tim SAR memastikan areal pencarian sepanjang Selasa siang diperluas hingga radius 1 km persegi. Area pencarian hari ini diperluas dengan radius 1 km persegi, mulai dari titik lokasi sampai dengan ke arah pantai, ke arah utara pantai kecamatan dan ke bawah sampai ujungnya pantai Batu-Batu. Untuk luas wilayahnya kurang lebih 1 meter persegi yang akan kita laksanakan pencarian. Ya, semoga hari ini membuahkan hasil. Dari berbagai upaya pencarian yang dilakukan hingga Selasa sore, keberadaan Khairul Anam belum ditemukan. Meski begitu, tim SAR masih terus berupaya untuk menemukan korban. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Warga Jalan Flamboyan Loabuah Sungai Kunjang Samarinda Senin malam digegerkan oleh penemuan jasad laki-laki paruh baya. Korban ditemukan tewas di dalam warung tempatnya tinggal. Seorang warga yang menjadi orang pertama yang menemukan jasad tersebut menyatakan, saat pertama datang ia melihat pintu warung tertutup sedangkan jendelanya terbuka. Warga ini pun mencoba mencari keberadaan pemilik rumah. Saat melihat ke dalam bangunan, barulah warga ini mengetahui jika penghuni bangunan bernama Petrus Angka itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Coba panggil itu, bapak itu bilangnya. Nah tapi di sini pintu itu tertutup, nah jendela itu terbuka. Nah habis itu aku panggil, Pak, nggak nyaut. Habis itu ku telepon nggak masuk. Apakah nggak aktif atau gimana? Nah habis itu bilang istriku lihat motornya. Siapa tahu dia bisa turun cari makanan ke bawah. Pas saya lihat motornya ada. Nah saya lihat pintu belakang itu terbuka. Nah saya masuk lewat pintu belakang itu, ku lihat kakinya membiru. Babinsa Loabuah mengaku langsung mendatangi lokasi penemuan jasad sesaat setelah menerima informasi dari warga. Dari pendataan awal, diketahui jika Petrus Angka ini tinggal seorang diri, sedangkan anaknya tinggal di daerah Munggirejo. Jadi korban kejadiannya kan tadi sekitar jam 10. Tadi Pak, informasi awalnya seperti apa Pak setelah mendapatkan laporan atau Bapak memang udah mendengar langsung ke sini Pak? Jadi kejadiannya itu sekitar jam 22.00. Kita mendapat laporan dari saksi 2, yaitu Taufik Rahman, security BPE. Ketika dihubungin, jadi kita Babinsa langsung merapat ke lokasi kejadian. Atas permintaan keluarga, jasad Petrus Angka dibawa ke rumah anaknya untuk disemayamkan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.